Dari kacamata feminis, saya melihatnya ini sebetulnya si anak perempuan ini atau si istri itu sedang melakukan aksi, sedang melakukan perlawanan. Dia melawan atas sesuatu yang di mata dia ini ada yang nggak adil nih. Di dunia ini ada yang nggak adil. Entah dia dicekokin suaminya atau dari gurunya atau sedemikian rupa, dia melakukan aksi. Disitulah orang menyebutnya ini ada agensi pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Dalam opera, obrolan perempuan kali ini kita akan membahas tema tentang fundamentalisme dan gender. Artinya perspektif gender dalam gerakan-gerakan fundamentalisme. Sahabat Edriana, sekarang ini kita melihat banyaknya platform media sosial yang tentunya ini memudahkan komunikasi di antara kita. Tetapi komunikasi ini juga punya dampak sosial di mana informasi-informasi, baik informasi masalah sosial, masalah politik, masalah budaya, dan juga masalah nilai-nilai dan kepercayaan dengan mudah dipertukarkan. Bahkan kita kadang-kadang hanya sebagai loper koran, memberikan informasi kepada orang tanpa kita cerna, tapi bila informasi tersebut ditangkap oleh orang-orang yang sedang kehilangan identitas atau sedang mencari identitas, maka informasi itu dengan mudah berubah menjadi sebuah nilai-nilai yang mengarah kepada fundamentalisme. Komunikasi informasi semakin mudah diakses, dunia semakin kecil, dan hubungan antar manusia menjadi tanpa batas. Sahabat Edriana, yang menarik untuk kita amati di kantor Mabes Polri, di mana seorang anak perempuan atau perempuan muda terlihat begitu linglung, berputar-putar, dan tiba-tiba di kamera TV kita melihat dia roboh tertembak. Juga fenomena aksi-aksi teroris lainnya, yaitu dilakukan oleh pasangan suami istri, yang sekarang juga baru-baru ini terjadi di Makassar, melakukan bom bunuh diri. Dan yang tidak kalah juga menarik, yaitu di Surabaya, di mana pasangan suami istri membawa anaknya dalam melakukan aksi bom bunuh diri. Begitu banyak pengamat pada waktu itu melakukan analisa dari berbagai sisi, tapi sebetulnya yang menarik adalah kalau dulu aksi-aksi terorisme dikaitkan dengan keheroikan seorang laki-laki melakukan bom bunuh diri karena salah satu pendapat mengatakan bahwa mereka dijanjikan 72 bidadari di sorga. Sementara narasi tersebut sekarang menjadi berubah, bukan hanya dijanjikan 72 bidadari di sorga, tetapi juga akan dijanjikan suami yang baik di sorga. Narasi-narasi tersebutlah yang membentuk para teroris dalam melakukan aksi-aksi teror mereka. Begitu banyak perempuan muda yang berada di garis depan dalam aksi terorisme. Di Indonesia akhir ini kita juga bertanya-tanya, apakah para perempuan tersebut hanya ikut-ikutan, hanya didominasi oleh nilai-nilai yang dominan, mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya, oleh bapaknya, atau oleh guru-guru mereka, atau memang mereka dengan kesadaran penuh melakukan hal itu. Artinya mereka sebagai active agent memilih gerakan-gerakan terorisme. Karena perempuan sangat dekat dengan produksi pengetahuan, di mana perempuan tersebut juga aktif melakukan rekrutmen untuk para anggota-anggota, aktif melakukan pengumpulan dana, dan juga aktif melakukan pendidikan ideologi radikalisme. Nah, sekarang juga baru 1 minggu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk tahun 2020 sampai 2024. Perpres tersebut dikenal dengan Perpres PE
yang memuat istilah baru ekstremis terorisme yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang tindak pidana terorisme disebut sebagai radikal terorisme. Sahabat Adriana, yang penting kita lihat di sini atau yang penting digarisbawahi bahwa Perpres tersebut ternyata tidak menggunakan perspektif gender. Sementara dari paparan di atas terlihat sekali bahwa peran aktif perempuan dalam aksi-aksi terorisme begitu kuat pada saat ini. Perempuan terlibat mulai dari penyebaran informasi, penyebaran ideologi radikalisme, merekrut para anggota baru, aktif menggalang dana, menjadi kombatan. Jadi juga ini banyak sekali perempuan-perempuan yang aktif sebagai kombatan, bahkan aktif di garis depan sebagai pelaku bom bunuh diri. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah bersama dengan ahlinya. Beliau ini lengkap nih sebetulnya. Ahli dalam masalah gender, jadi sudah sangat pakar, tidak diragukan lagi. Dan juga beliau dengan rumah kitabnya, nanti kita tanyakan apa itu rumah kitab, juga aktif melakukan penelitian-penelitian, salah satunya tentang fundamentalisme dan perempuan. Sekarang kita sapa Ibu Liz Markus Natsir. Ibu Liz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liz, ini kita menonton TV nih akhir-akhir ini. Saya itu campur aduk perasaan saya ketika saya menonton TV, terutama yang terakhir tentang penembakan di Mabes Polri. Saya melihat di TV ya, anak perempuan bolak-balik keliling-keliling, tiba-tiba dor jatuh. Dan yang juga mengenaskan, kita akhir-akhir ini melihat begitu banyak di media sosial, terutama di WA, berseliweran foto-foto anak gadis tersebut. Yang tambah membuat buncah perasaan kita. Begitu telanjang foto disebarluaskan. Fenomena apa ini sebetulnya? Oke, terima kasih Nana. Sambil para expert yang lain dalam bidang terorisme masih memproses, karena ini kan ongoing ya, sedang bergerak, masih membutuhkan analisis, amatan dan lain sebagainya. Saya ingin melihatnya sebagai peneliti saja, karena kebetulan saya dan teman-teman di Rumah Kitab pernah melakukan beberapa kali bahkan studi mengenai bagaimana perempuan terlibat di dalam gerakan radikal, dalam ideologi fundamentalisme dan ujungnya menjadi pelaku teroris. Tahun 2014 saya menerbitkan buku ini, Kesaksian Para Pengabdi. Ini mewawancarai 20 perempuan yang terlibat, bisa dikatakan begitu, bagaimana proses ideologisasi, bagaimana dia ikut di dalam sebuah kelompok atau gerakan yang kita namakan entah dari yang baru gagasan ideologi fundamentalis sampai ke dia pelaku, misalnya kayak gitu. Dan juga ada bagaimana perempuan berhenti, juga kami wawancarai itu, dan itu sangat menarik. Yang kedua adalah, ini kebetulan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah inspirasi jihad kaum jihadis. Ini mengkaji dengan sangat serius teks-teks keagamaan yang diduga menjadi reference kaum jihadis, jihadis dalam definisi yang sekarang. Bagaimana mereka mempelajari di dalamnya, termasuk konsep-konsep tentang keterlibatan perempuan. Jadi basis saya adalah research, berangkat dari pengetahuan dan pengalaman, dan tentu saja amatan yang terus-menerus. Saya kira sejauh ini, sampai hari ini, saya masih menunggu-nunggu sebetulnya kaum teman-teman ahli tentang terorisme menggunakan analisis gender. Kenapa? Karena dua fenomena tadi di Makassar, pelakunya suami istri, yang terakhir kemarin di Mabes Polri, pelakunya perempuan. Kita menunggu, bukan sebaliknya ahli gender lalu ngomong terorisme, enggak.
Harus dibalik. Ahli mengenai terorisme, ayo dong pakai analisis gender, kacamata gender dalam melihat fenomena ini. Nah sekarang jika Uni Nana bertanya kepada saya, cara melihatnya begini. Dari kacamata feminis, saya melihatnya ini sebetulnya si anak perempuan ini atau si istri itu sedang melakukan aksi, sedang melakukan perlawanan. Dia melawan atas sesuatu yang di mata dia ini ada yang nggak adil nih. Di dunia ini ada yang nggak adil. Entah dia dicekokin suaminya atau dari gurunya atau sedemikian rupa dia melakukan aksi. Disitulah orang menyebutnya ini ada agensi pada dia. Yang jadi masalah adalah cara atau cara dia melihat apa yang disebut dengan masalah itu. Kalau saya atau Nana atau teman-teman aktivis perempuan itu menggunakan analisis gender, melihat secara kritis ketertindasan manusia, ketertindasan perempuan, ketertindasan anak-anak perempuan, perempuan miskin, ragam-ragam perempuan dengan analisis yang kritis. Kenapa sih ini bisa terjadi? Selesai dari itu mencari jalan keluarnya dan dia melakukan aksi. Tapi panduannya itu menggunakan analisis kritis. Artinya apa? Pakai pikiran. Nah, kawan-kawan itu, jadi dalam artian sebagai sister, sebagai perempuan, itu mereka tidak menemukannya. Kenapa? Karena tempat bergurunya adalah si maskulinnya, si lelakinya. Yang menerjemahkan kepada dia itu loh masalahnya. Barat loh masalahnya. Tidak melihat bahwa duduk masalahnya adalah soal relasi yang timpang, yang dialami oleh perempuan yang harusnya mereka lawan. Yang kedua, kalau kita menggunakan analisis feminis, ini yang paling prinsip, pasti dia tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap perempuan yang lain. Tidak akan. Jadi dia sedang melakukan berjuang atau melawan, tapi dengan cara melawan yang keliru. Meskipun basisnya adalah mungkin dari pandangan atau keyakinan keagamaannya, mungkin dari imannya dan lain sebagainya. Dia tidak ketemu dengan inti masalah sehingga dia berjuang dengan mengoyak-ngoyak dirinya. Bu Lis, sebetulnya kan kalau kita lihat gitu ya, sekarang ini beralih menjadi anak-anak muda atau perempuan-perempuan muda. Kalau dahulu kita lihat gerakan kaum teroris ini, itu adalah orang yang matang secara ideologi dan juga punya kelompok yang kuat. Jadi mereka didukung oleh kelompok-kelompok yang kuat sehingga melakukannya secara berkelompok gitu loh ya. Kalau sekarang kok sepertinya individual lepas gitu loh ya. Jadi nggak ada yang ngeklaim nih sekarang ini. Belum ada yang ngeklaim. Belum ada yang ngeklaim. Agak lama biasanya cukup karena biasanya test the water nih. Ini kemana nih arahnya biasanya gitu. Jadi gini, kalau kita melihat kepada sejarahnya, memang gerakan radikal, katakanlah di Indonesia internal sendiri di masa setelah ada globalisasi lah, jadi transnational fundamentalism yang kita lihat. Sebelum perang Afghanistan, kelompok jihadis dari Indonesia itu sebetulnya trennya masih lelaki. Kenapa? Karena mereka kan dari segi keyakinan atau corak keagamaannya tuh konservatif banget. Di mana perempuan nggak boleh ikut berjihad, apalagi jihad yang kital, yang ikut mati itu nggak boleh. Jadi yang perempuan boleh kital aja. Itu ya laki. Nah, tapi si perempuan kan ingin ikut. Apalagi setelah para kombatan ini pulang ke tanah air dan mengglorifikasikan bahwa di sana tuh perempuan-perempuan tuh berjihad juga dan lain sebagainya. Nah, yang dulunya hanya supporter, paling jauh perempuan menyumbang anak lelaki. Dalam bahasa mereka menyumbang jindi. Anak lelaki atau jundullah, pahlawan Allah. Anak laki yang dianggap penting itu. Jadi si ibu-ibu paling jauh dia menyumbangkan rahimnya.
berjuang dengan womb-nya, bukan dengan bom, tapi dengan womb. Nah, tapi ketika kombatan pulang dari Afghanistan dan bercerita tentang glorifikasi jihad di sana, dalam waktu yang bersamaan kan usaha untuk menghabisi kelompok teroris itu dikejar terus sama polisi. Jadi ada perubahan, pergeseran nih dari lelaki saja, lalu si perempuan mulai terinspirasi pengen ikut. Jadi kayak gayung bersambut. Di satu pihak para lelakinya susah bergerak karena dikejar terus. Di pihak lain si perempuan punya ide. Oh kalau gitu saya bisa dong ikut berjihad. Nah, analisis gendernya gini, dalam struktur mereka yang begitu timpang, si perempuan ini, dan dengan ada perang jihadnya, mereka jadi naik, jadi dihargai, dihormati dia, pemberani dia. Siapa yang nggak mau? Tadinya nggak direkognisi, tiba-tiba direkognisi menjadi pejuang yang pemberani. Siapa yang nggak mau dihormati? Apalagi dengan ide bahwa dia akan menjadi pengantin dengan sendirinya, bukan karena dikawin. Betul. Dia akan menjadi bidadari itu sendiri. Siapa yang nggak mau? Dalam struktur masyarakat, dalam struktur relasi yang mereka selama ini nggak dikenal, tiba-tiba melalui ide jihad dia menjadi bidadari. Siapa yang tidak mau? Itu tadi, jadi orang yang sedang mencari identitas diri, ketemu dengan mediumnya nih sekarang. Nah, saya lihat peristiwa inilah J.W. Marriott, pelakunya Nurdin Entop. Dia kenapa bisa selamat segitu lama ya? Karena dia masuk ke dalam kehidupan yang normal. Bersuami istri. Yang melindunginya siapa? Perempuan. Perempuan ini menjadi pelaku tidak langsung karena merasa ini bagian dari jihadnya. Jadi dia hanya jadi penghubung gitu ya. Jadi penghubung, pelindung betul. Dan dia menerima suaminya nggak pulang-pulang, ya sedang jihad, sedang berjuang kayak gitu. Dia berjuang dengan sendiri, bekerja, menjadi guru dan lain sebagainya, tanpa support dari suaminya yang sedang berjuang itu. 2003 tuh. Terus begitu sampai 2009 ketika Nurdin diserbu dan mati. Ada 3 perempuan dalam perkawinannya itu yang melindungi dia. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentu saja itu melalui kawin-mawin di antara mereka ya. Maksudnya tuh kelompoknya sendiri yang mengawinkan dengan adiknya, dengan kerabatnya itu. Jadi yang lelaki yang mengkondisikan itu. Tapi si perempuan menerima. Nah, bedanya adalah setelah mereka menjadi pelaku tidak aktif, tetap menjadi pelindung, setelah para kombatan pulang dari Afghanistan, mereka mengubah si perempuan ini, saya yang jadi pelaku jihad. Mereka yang maju. Nah, Al-Qaeda selesai tahun 2011, berdiri ISIS 2013, terjadi lagi perubahan. Tadinya laki-laki pada perempuan. Lalu karena ISIS kan modelnya negara nih, sistem negara. Jadi mulai ada gagasan tentang kita harus masuk ke rumah Islam, Darul Islam. Jadi harus pindahnya satu keluarga. Mulai ada gagasan tentang bahwa makanya kemudian lewat Turki pindah, kemudian ke Syria, mau masuk ke negara Islam yang dicita-citakan. Bukan lagi laki-laki, laki-laki kepada perempuan, kepada anak-anak. Jadi model dakwahnya kira-kira dari majelis, kalau di majelis kira-kira lelaki dengan lelaki, ke tempat tidur, lelaki dengan perempuan, suami istri, ke meja makan. Suami, istri, dan anak-anak. Itu proses ideologisasi tuh. Nah, kemudian perempuannya menghubungi perempuan lainnya lagi. Perempuan lainnya, ya itu. Menghubungkan perjuangan-perjuangan mereka. Apa yang mereka hubungkan adalah siapa yang bersedia menjadi jihadis. Siapa yang bersedia menjadi pemikul bomnya itu. Di situ relasi kuasa bekerja lagi antar perempuan, laki dan perempuan. Yang paling lemah, yang paling dalam relasi gender ya, yang paling tidak berdaya, yang paling tidak punya power,
itu yang berpotensi untuk menerima ini. Siapa enggak dong? Nanti Untuk saya ke naik, surga. Dan juga dia dikenal banyak orang. Fenomena itu pada lelaki jihadis yang muda, miskin, itu juga sama. Peristiwa bom Bali 2, salah satu pelakunya dari dekat Pangandaran, itu di suratnya kan begitu. Umi tidak apa-apa kita miskin di dunia, tapi saya akan bawa Umi nanti ke surga. Betul. Si laki-laki itu. Nah, Ian Yuli Novita yang pelaku bom Istana itu 2017, dia kan baiat dari suaminya 2016 kawin baiat ISIS, kemudian dia 2017 dia menjadi pelaku jihad. Apa yang dia mau? Selain tunduk pada suaminya, saya ingin membahagiakan ibu saya. Dengan saya mati sebagai jihad, saya bisa menggendong ibu saya. Kenapa? Karena dia sebagai TKW tidak bisa membahagiakan ibunya. Ini ada cara loh untuk membahagiakan ibu. Betul. Nah, saya ingin analisis seperti ini itu dibaca gitu loh oleh para ahli mengenai radikalisme dan terorisme itu. Sebetulnya kan juga dengan berbagai kasus yang tadi sudah disebutkan, banyak juga lingkungan-lingkungan atau jaringan-jaringan mereka yang ditangkap dan masuk penjara. Ya. Ternyata di dalam penjara mereka justru bukannya mendapat efek jera, justru saling menguatkan. Ya. Dan yang menarik adalah istri-istri mereka di luar yang juga membangun jaringan sesama mereka. Ya. Jadi perjuangan-perjuangan yang mereka selama ini mereka lakukan dilanjutkan sebetulnya oleh istri-istri mereka, terutama dalam mensosialisasikan atau sebagai produksi pengetahuan nilai-nilai radikalisme. Nah, melihat fenomena ini sebetulnya bagaimana pemerintah harusnya merespon situasi ini, karena penjara ternyata kan juga bukan tempat untuk membuat efek jera. Justru penjara menjadi tempat pembelajaran atau menjadi tempat untuk saling adu siapa yang paling radikal, siapa yang kalah radikal. Kalau dia mulai agak sedikit ke tengah dianggap kalah radikal. Dan perempuan yang di luar juga saling berlomba-lomba untuk diakui bahwa dia adalah istri dari suami yang sangat radikal. Jadi menurut Bu Lis ini kan mata rantai ini kan satu titik harus kita putus. Ya. Nah itu gimana caranya? Sejak awal saya merasa ada yang berbeda dari cara saya memandang. Menurut saya itu penyebabnya karena ada analisis katakanlah gender yang mengukuhkan bahwa perempuan itu adalah aksi pendamping gitu ya, yang utamanya adalah yang si laki-lakinya gitu ya, yang patriarknya, yang perempuan itu hanya cheerleader, penggembira dan lain sebagainya. Dan dalam mengatasi problem ini seakan-akan problemnya adalah problem ekonomi. Jadi pendekatannya tuh income generating, bikin warung-warung dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan bagaimanakah akan mengembalikan cara pikir si Dian yang mengatakan dia melakukan itu ingin menggendong ibunya ke surga dengan jualan kecil-kecilan ini. Itu perlu, tetapi proses deideologisasinya mau diapakan. Nah, saya merasa itu cara melihatnya berbeda karena tidak menggunakan analisis gender itu. Jadi selama ini menurut Bu Lis program deradikalisasi tersebut terhadap itu, yang perempuan, terhadap perempuan hanya di permukaannya saja. Di permukaan, tidak tembus ke bawah dengan melihat elemen gendernya seperti apa. Nah, bagaimana melihat elemen gendernya? Jadi gini, selama ini dan itu sebetulnya cukup masuk akal. Isu radikalisme, isu terorisme itu dianggap isu yang terjadi di ruang publik.
Kenapa? Karena yang diganggu oleh kelompok radikal itu adalah state. Negara, status negara, pemerintah digangguin nih sama ini. Jadi benar-benar ruang publik yang diganggu oleh mereka. Sementara ideologisasi ini kan di ruang publik dan di ruang private. Betul. Private-nya nggak dilihat nih, atau sekalinya dilihat dianggap tidak penting. Pas kejadian apa yang terjadi di Makassar atau sebelumnya di Surabaya atau sebelumnya di Jolo dan kemudian di Sibolga, itu semuanya suami istri. Poso juga. Selalu masih menganggap, kok bisa ya perempuan terlibat? Oh, perempuan cuma terbawa-bawa. Oh, perempuan cuma pengikut, dimanipulasi dan lain sebagainya. Agensi dia tidak bisa dilihat karena cara melihatnya hanya terjadi di ruang publik. Maskulinitas laki-laki, heroiknya laki-laki itu. Gitu ya. Sementara yang terjadi, perempuan itu melihat betapa tidak adilnya si suami nggak dapat pekerjaan, betapa repotnya ngadepin anak-anak yang kena drug, bagaimana kemiskinan begitu menjauh. Si perempuan ngelihat dong. Dan mereka ingin melakukan sesuatu. Bedanya seperti yang tadi saya bilang, tidak ada yang memperkenalkan, memberitahukan cara melihat kemiskinan ini, cara melihat urut-urutannya kenapa terjadi kemiskinan, tidak ditemani. Kita tidak menemani mereka. Ini bukan soal nanti akan ketemu di akhirat. Di sini dulu yuk kita beresin. Betul. Ya. Karena sekarang ini kan dalam dunia radikalisme tersebut, Bu Lis, itu kan sebetulnya memang ada pemilihan-pemilihan peran kan sebetulnya. Siapa yang peran di depan untuk pemegang atau pembawa bom bunuh diri atau istilahnya itu pengantinnya gitu loh ya. Dan memang perempuan ini kan selalu dengan suaminya. Jadi ada dampingan laki-laki. Fenomena terakhirnya itu ya. Tapi yang kemarin di Mabes Polri perempuan sendiri gitu loh ya. Dia masuk ke gelanggang dia sendiri walaupun kita belum tahu ya sebetulnya the whole story-nya, cerita yang sesungguhnya kita belum bukan sesungguhnya, cerita yang penuh kita belum tahu. Tapi kita sudah melihat bahwa center of attention sekarang perhatian semua orang pada dia, bukan hanya Indonesia, Jakarta, seluruh dunia pasti ini sekarang perhatian kepada seorang perempuan ini. Dan fotonya yang tergeletak itu juga disebarluaskan sehingga pembagian peran tadi ini kan menjadi berubah ini sekarang. Aktornya, aktor utamanya ini adalah perempuan. Artinya Bu Lis bahwa analisis gender begitu penting karena perempuan ternyata bukan hanya sebagai supporting agency tadi atau supporting system tadi ya, tapi ini kan betul-betul jadi agennya itu sendiri, aktif agent gitu loh ya. Dalam tafsir dia. Dalam tafsir dia, dan kita juga melihat bahwa dia yang maju ke depan gitu loh realitanya kan tidak semua orang juga tanpa pemahaman yang kacamata yang mereka pakai itu nggak akan mungkin berani untuk melakukan itu. Nah, dalam penelitian terorisme, bagaimana sih kelompok-kelompok yang selama ini kita katakan bahwa kelompok yang berjuang untuk deradikalisasi, untuk bisa masuk ke dalam ke dalam kelompok tersebut supaya kita juga bisa memahami apa yang ada di kepala mereka. Ibu Lis tadi sebetulnya sudah menjelaskan dengan baik. Tapi untuk membuat program deradikalisasi kan perlu juga untuk tahu kemana peluru ini akan diarahkan. Kalau enggak ini produksi pengetahuan di antara mereka, produksi ideologi di antara mereka kan jalan terus juga. Saya kebetulan termasuk yang bukan tidak bersetuju ya, tapi berbeda lagi dalam cara melihat siapa yang disebut dengan kelompok sasaran itu. Mungkin bisa teridentifikasi dari ex-kombatan atau yang returnee atau yang macam-macam itu gampang lah di stick kayak gitu. Tetapi siapa yang menjamin di antara kita, kiri kanan kita, keluarga kita tidak punya gagasan fundamentalis. Siapa yang menjamin?
Apalagi dengan media sosial sekarang ini, betul kan ya? Nah, yang beda adalah ketika itu diimplementasikan menjadi eksklusif, anti terhadap non-Muslim, anti terhadap dan yang lain kafir yang saya, lalu itu aja udah jadi masalah karena dia menjadi sangat eksklusif kayak gitu ya. Jadi dan itu bahaya sekali bagi Indonesia kita yang plural ini. Dan yang lebih bahaya lagi ketika lalu bergerak lagi satu langkah lagi menjadi setelah radikal adalah mengimplementasikannya ke dalam langkah-langkah teroris itu. Kalau hanya sampai radikal, katakanlah dia radikal menjadi anti terhadap Indonesia, anti terhadap keragaman, just fine, lu hidup aja sendiri, jualan sendiri, biasa sendiri, oke lah, itu pilihannya gitu ya. Kita tinggal mengupayakan pendidikan inklusif, pendidikan tentang pluralisme dan lain sebagainya yang selama ini kita kembangkan. Tapi once sudah meyakini bahwa jalan juangnya adalah dengan membunuh orang lain, di situ saya kira itu betul-betul harus ditangani oleh negara dengan memperhatikan aspek gender itu. Tidak bisa lain. Mendekati mereka isu ini hanya isu publik itu udah salah, udah kelihatan terakhir ini. Ini adalah isu yang terjadi di ruang publik, di majelis-majelis, di tempat tidur dan di meja makan. Betul. Ada di mana-mana. Kalau kita lihat juga sekarang gitu ya, media sosial ini sebetulnya menjadi platform atau menjadi media untuk mengirimkan informasi-informasi yang bisa masuk ke alam pikiran orang. Begitu banyak informasi yang bertebaran. Kalau tanpa saringan, ini kan juga kita masuk kepada dunia penghakiman, dunia penghukuman. Kebenaran seolah tunggal, kebenaran hanya didefinisikan oleh orang-orang tertentu. Sementara banyak aspek dalam dunia ini yang juga berkembang. Sehingga pemikiran orang tentang kebenaran itu kan menjadi beragam juga. Cair. Sesuai dengan pengalaman hidupnya, sesuai dengan pengetahuan yang dia dapat, sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut, dan tentunya juga pemahaman-pemahaman keragaman dalam agama. Nah, platform-platform media sosial tersebut yang tadinya kita anggap hanya oke lah ada informasi-informasi kecil, tapi ini kan aksi reaksi. Begitu kita tuduh mereka tidak beragam atau begitu kita tuduh mereka tidak toleran, sebetulnya kita sendiri kan juga sudah meletakkan orang, sudah menjudge orang tersebut juga gitu loh. Jadi pisau-pisau toleransi, pisau-pisau pluralisme itu kan dua sisi. Di satu sisi kita menunjuk orang yang tidak toleran, tapi sebetulnya kita sendiri juga tidak bisa terima juga ada pandangan yang berbeda. Kalau kita bisa menerima ada pandangan yang berbeda terhadap sebuah nilai, harusnya kan kita merangkul, bukannya langsung menuduh, alah kamu kelompok tidak toleran, kamu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi judgement seperti itu atau stereotip seperti itulah yang membuat terjadinya polarisasi di masyarakat. Nah, menurut Bu Liz gimana ini sebetulnya? Itu rumit sekali ya. Karena dalam kajian kami ya tentang media, mereka juga terkungkung oleh media. Jadi misalnya mereka mau mengajarkan intoleransi, yang lain dari media juga mereka mengajarkan toleransi. Mengajarkan tentang keragaman, mengajarkan tentang perempuan itu bisa aktif di ruang publik. Gimana coba? Keyakinannya mengatakan nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Jadi ini ada kontestasi. Nah, yang harus berlaku di sini dalam kontestasi ini negara. Negara harus punya ruang bagi masyarakat untuk belajar, untuk saling ada pendidikan lah kira-kira. Pendidikan itulah yang menurut saya pendidikan kritis selalu yang harus dibekalkan kepada masyarakat sejak TK.
Saya baru saja sejak dari Aceh sebetulnya ketika setelah tsunami, intoleransi, kebencian, itu di TK itu sudah ya, itu menyedihkan sekali. Lagu-lagu yang dulunya begitu, misalnya lagu tentang Tuhan itu begitu universal, apapun agama anak itu pasti akan mengatakan bahwa pelangi itu ciptaan Tuhan. Tuhan siapapun gitu ya, Tuhan yang manapun ya, pelangi ciptaan Tuhan. Nah, sekarang itu diubah menjadi Tuhannya saya dan bukannya Tuhannya kamu. Misalnya Tuhan kamu beda dengan saya dan Tuhan kamu yang benar. Itu di TK sudah langsung. Nah, negara harus masuk ke sana gitu. Saya kok percaya ya bahwa masyarakat punya akal sehat publik, tetapi harus dibantu oleh katakanlah regulasinya sendiri harus responsif gender dan lain sebagainya untuk melindungi semua, untuk menggunakan powernya di dalam melindungi kelompok-kelompok yang kemungkinan terinfiltrasi oleh pandangan-pandangan seperti itu. Jangan hanya untuk kepentingan politik gitu ya, lalu mentolerans hal-hal yang intolerans. Perbedaan pasti ada, tapi jangan dijadikan pembenaran untuk membeda-bedakan. Ya, benar. Nah, Bu Lis tadi kan mengatakan bahwa ini kan juga fenomena global. Ya kan fenomena global. Ya, betul. Jadi transnasional lah sebetulnya gitu ya. Dan agak mengejutkan karena gini, kalau di dalam sejarahnya Barat itu berhasil melakukan sekularisasi. Urusan agama, urusan negara, hukum yang mengerjakan. Tapi lihat apa yang terjadi di Amerika. Betul. Makin fundamentalis mereka, meskipun sekularisasinya terjadi. Eropa kurang apa. Jadi ini memang krisis global. Dan Islam harus kita akui punya mandat di punggungnya untuk menjadi penyumbang dalam kebobrokan peradaban ini, dan Islam memang punya magma untuk itu, punya kekuatan untuk itu, entah dari sumber dari Al-Quran sendiri atau dari teladan Nabi. Islam harus menjadi ikut penyelamat dunia, dan itu itu tanggung jawabnya yang yang diemban, sehingga gitu, harus menciptakan ruang-ruang untuk menyelamatkan dunia. Iya, betul. Nah, Bu Lis, ini kan sebetulnya kalau tadi Bu Lis katakan tadi harus ada peran negara. Kita juga lihat di negara-negara barat itu kan juga yang menang juga pemimpin-pemimpin negara yang bisa membangkitkan nilai-nilai nasionalisme yang bertumpu kepada nilai-nilai intoleransi. Gitu. Tapi sebaliknya di negara-negara lain, di Kanada misalnya pemimpin muda, dan saya senang dengan 4 tokoh perempuan. New Zealand, Jerman, Taiwan, dalam isu COVID misalnya, mereka bisa mengatasinya. Betul. Dari mana? Pengalamannya, mulai mengurus dapur yang semuanya pakai rasional. Jangan salah, bukan sesuatu yang emosional yang garamnya lebih banyak dari itu. Mereka berpikir gitu ya. Dikasih 50.000 harus bisa makan sekeluarga gitu ya. Itu berpengalaman. Betul. Pengalaman khusus perempuan itulah yang harus dihargai oleh negara, oleh sistem pendidikan, oleh kebudayaan. Balik lagi kepada pelaku bom itu. Mereka sebetulnya punya, saya percaya, ingin membantu sesuatu, tetapi nggak ketemu jalannya. Jadi Bu Lis, kalau melihat situasi ini sekarang gitu ya, tadi kita udah mengatakan bahwa harus ada peran serta di pemerintah membuka ruang-ruang dialog. Membuka ruang-ruang yang memberi kesempatan kepada orang untuk saling mengkontestasikan nilai-nilai, mengkontestasikan pengalaman hidupnya. Sekarang banyak juga kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok baik bawa bendera agama, bawa bendera budaya, bawa bendera kedaerahan yang memposisikan perempuan pada posisi tertentu gitu loh ya. Jadi jangan boleh saja mengaku feminis, ada juga yang lain mengaku feminis dengan nilai-nilainya sendiri gitu loh kan. Nah, ini gimana untuk mempertemukan supaya masing-masing orang tidak menganggap bahwa nilainya yang paling benar yang harus diajarkan gitu loh.
Ya, tentu saja lalu kita menggunakan parameter-parameter. Nah. Itu yang paling menarik. Misalnya kalau pakai analisis gender kan terjadi nggak proses-proses marginalisasi pada perempuan atas dasar apapun? Yeah. Terjadi nggak proses pemiskinan? Terjadi nggak praktek-praktek yang justru melanggengkan kekerasan? Saya ingin mengatakan bahwa pengalaman perempuan adalah sah sebagai kebenaran dan itu harus diangkat di dalam cara berpikir, cara menganalisis, kemudian cara membaca realitas di dalam masyarakat itu. Saya melihatnya begitu. Perempuan itu dia dekat itu tadi dengan kasur, dia dekat dengan ruang makan. Dialah yang menjadi orang nomor satu untuk mensosialisasikan nilai-nilai nasionalisme. Ya. Ini nasionalisme tapi juga nilai-nilai radikalisme. Ya. Itu kan sama itu kan. Ya. Yaitu tadi dia setiap hari menidurkan anaknya. Kalau kita katakan di kasur. Ya. Meninambobokkan anaknya. Banyak nilai-nilai yang dia sampaikan di sana. Di meja makan ketika berbicara dengan ada bapak, anak atau dia dengan anaknya. Itu juga nilai-nilai radikalisme akan dia sampaikan juga. Sehingga sekolah, pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal itu menjadi tiang utamanya juga. Sementara sekarang ini akses kepada pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal itu kan juga terbatas, Bu Lis. Ya. Artinya pemerintah pun harus inklusi dalam melakukan aksi-aksi mereka. Kita nggak bisa hanya menuduh orang tanpa menyediakan juga media-media untuk mereka bisa melakukan deradikalisasi secara terus-menerus. Ya. Nah, ini gimana nih Bu Lis melihat bahwa peran negara tadi ini kan sebetulnya nggak bisa hanya mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, kan nggak berhenti hanya sebatas itu kan. Tapi bagaimana proses deradikalisasi ini kita lakukan sejak TK menurut Ibu Lis tadi sampai seterusnya. Never ending gitu loh ya, never ending proses gitu loh. Ya, agak berat nih pertanyaannya. Tapi gini, saya harus kembali lagi kepada keluarga, nilai-nilai keluarga, kejujuran di dalam keluarga, kejujuran dalam cara kita beragama. Saya kira itu sesuatu yang penting, mengembalikan pada nilai-nilai di dalam keluarga tentang tujuan beragama. Tentang pembebasan yang dilakukan oleh seseorang melalui agama itu. Pembebasan dari apa? Dari penindasan terhadap manusia yang lain, pembebasan dari menuhankan yang lain. Pada perempuan itu menuhankannya banyak loh. Status suaminya, anak gitu kan. Kecantikannya dan terlalu banyak sehingga dia begitu takut dan lain sebagainya. Itu berat sekali pada perempuan menghadapi Tuhan-Tuhannya yang kecil itu, yang banyak itu, yang menurut saya perlu terus belajar. Jadi memang selama ini karena kalau bahasanya Bu Lis tadi karena selalu dilekatkan kepada agama tertentu, itu kan yang menjadi menjadi juga orang jadi berjarak juga satu sama lain. Itu tadi yang menurut saya kan ini menjadi terpolarisasi gitu loh. Padahal kan bukan agamanya yang salah, bukan nilai-nilai yang dia anut yang salah, tapi memang ada orang-orang yang meyakini nilai-nilai tersebut sesuai dengan kehendak dia atau kepercayaan dia. Jadi kita juga nggak bisa gebiah uyah, nggak bisa pukul rata bahwa nilai agamanya yang nggak benar. Itu kan interpretasi orang tertentu terhadap nilai-nilai agamanya. Kan itu kan sebetulnya yang harus kita persoalkan. Yang kasihan kan kenapa mereka nemunya yang itu, yang lain tidak. Betul. Ya kan? Betul. Tidak terekspos kepada nilai-nilai lain. Iya, terekspos ke sana. Padahal mendapatkan katakanlah pembelajaran yang sama, katakanlah sumbernya yang sama, dan itu proses edukasi lalu di keluarga, di komunitas, di masyarakat. Intinya yang Bu Lis tadi katakan, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, itu kan nilai-nilai universal, jadi kan ada batasannya tadi ya. Sahabat Adriana, ternyata pembahasan kita tentang fundamentalisme itu akarnya
luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa menghargai keberagaman, bagaimana kita bisa toleran terhadap keberagaman tersebut, dan juga bagaimana kita mempunyai nilai-nilai anti kekerasan. Karena itu adalah bottom line atau itu adalah dasar dari kehidupan kita untuk menjaga agar tidak terjadi pemaksaan dan kekerasan. Ya. Begitu ya Bu Lis ya. Ya. Tapi memang Bu Lis secara telanjang kita juga melihat terus-menerus terjadi ketimpangan, Ya. terus-menerus terjadi kemiskinan Ya. atau pemiskinan. Betul. Dan juga terus-menerus terjadi ketidakadilan. Iya. Sementara punggung agama terus harus kita gendong, bahwa agama bisa loh ngatasin itu, agama bisa loh mengatasin itu. Nah, ya. Itu yang terjadi saat ini. Semoga kita bisa mencapai Indonesia yang lebih baik, dunia yang lebih baik, tanpa kekerasan dan juga dengan keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam acara Adriana Views berikutnya. Tayangan inspiratif.